Salam bagi kita semua. Yeremia 13 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Peringatan dan ancaman. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia memperingatkan bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah hidup sesuka hati. Mereka mendukakan Tuhan. Mereka melakukan ketidakadilan. Mereka menindas yang lemah. Kitab Yeremia menceritakan betapa hamba-hamba Tuhan juga sudah menyimpang dari kewajibannya. Para imam tidak lagi menyampaikan yang benar. Nabi-nabi juga demikian. Mereka menubuatkan sesuatu yang bukan berasal dari Allah, tetapi mereka menyampaikan hal-hal yang baik yang menyenangkan telinga bangsa Israel. Para imam juga demikian. Mereka semua mendukakan hati Tuhan. Bahkan mereka beribadah kepada Baal. Mereka menyembah kepada Allah asing, Allah bangsa lain yang ada di sekitar mereka, dan mendukakan Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Yeremia memperingatkan mereka supaya mereka kembali dan bertobat, supaya mereka berbalik dari jalan hidup mereka yang jahat. Firman Tuhan berkata, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap. Kita ada hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan. Tujuan kita hidup di tengah-tengah dunia ini adalah mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan beri kita kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apa saja. Kebebasan untuk bertindak, kebebasan untuk menentukan, kebebasan untuk memilih. Namun Tuhan juga memberikan firman-Nya. Firman-Nya membuat kita tidak tersesat, membuat kita tidak salah. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tapi banyak orang tidak peduli. Banyak orang tidak peduli. Fokus mereka bukan Tuhan lagi. Fokus mereka bukan Tuhan lagi, tapi dunia ini. Dunia ini menawarkan kenikmatan sementara. Dunia ini mengajak orang-orang untuk mementingkan diri sendiri, mencari kebahagiaan sendiri, mengerjakan apa yang menyenangkan hatinya, menguntungkan dirinya. Sudah mengabaikan kebenaran, menolak Tuhan. Takut akan Tuhan tidak ada lagi dalam hatinya. Tuhan berkata, permuliakan Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap. Sebelum penghukuman itu datang, mari kita bertobat.
Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari permuliakan Tuhan. Dengan cara apa kita mempermuliakan Tuhan? Mendengarkan Dia, melakukan keadilan, menunjukkan kasih kepada sesama, tidak mementingkan diri sendiri, menjauhkan diri dari kejahatan, memuliakan Tuhan, menjauhkan diri dari menyembah berhala, perdukunan, mencari ketenaran, mencari kekayaan yang membuat dirinya menjauh dari Tuhan. Cari dulu Tuhan. Cari dulu Tuhan. Di dalam Tuhan kita aman. Bersama Tuhan kita aman. Apapun di hadapan kita akan cakap dan mampu menghadapinya, menyelesaikan. Masalah boleh ada, tapi tiada yang mustahil bagi kita orang percaya, sebab Tuhan menyertai kita. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Sebelum persoalan datang, sebelum bencana datang, sebelum malapetaka datang. Jangan nanti sesudah bencana datang, malapetaka datang, tidak bisa diubah lagi. Yang ada hanya penderitaan. Tidak bisa diubah lagi. Yang ada hanya penyesalan. Mengapa aku tidak dengar-dengaran? Mengapa aku tidak perhatikan tegurannya, nasihatnya? Mengapa aku mengeraskan hati? Yang ada hanya penyesalan. Tuhan berkata, permuliakan Tuhan. Kembali ke tujuan awal. Mempermuliakan Tuhan. Sebelum Tuhan membuat hari menjadi gelap. Sebelum kakimu tersandung. Sebelum Ia menjadikan hari kelam, pekat, dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Takutlah akan Tuhan. Hidup hanya sementara. Kekayaan dunia ini tidak ada habis-habisnya. Kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Dan kekayaan dunia ini akan melenyapkan kita, membawa kita semakin terperosok, semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika kita semakin jauh dari Tuhan, penghukuman dari Tuhan siap-siap menimpa kita. Betapa mengerikan kalau manusia jatuh ke tangan penghukuman Allah. Penghukuman terakhir dari Allah, api yang menyala-nyala selama-lamanya. Neraka yang menyala selama-lamanya. Kita yang menentukan selama hidup ini. Mau ikut Tuhan, kita aman selamat, atau mau ikut keinginan iblis, keinginan si jahat, supaya kita hidup menurut pikiran kita, menurut dunia, keluar dari firman Tuhan, dan itu akan melenyapkan kita. Hidup hanya sementara, hanya sementara. Coba perhatikan. Mulai lahir, anak bayi, kecil, remaja, dewasa, orang tua, sampai dia tua dan mati. Dan apa yang harus dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan adalah kehidupannya ketika ada di dunia. Takutlah akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.